Apa sih yang membuat akhirnya Padi ya udah kita stop nih vakumnya balik lagi? Apa yang kira-kira menurut Mas dari pandangan Mas deh yang memotivate untuk balik lagi deh dan selama 7 tahun ada apa Mas dengan ada perubahan apa yang Mas ngalamin tanpa Padi itu? Gini aja, aku menjawab dari versiku aja ya. Gak apa-apa. Ya, nggak maksudnya. Ya, gini aja deh. Aku memang 7 tahun itu dalam tahap pencarian ternyata. Bener Dan nggak nih rumah gue gitu kan? Bener nggak Padi gitu atau gimana Mas? ya aku bilang dulu, oh Padi bukan rumahku deh. Aku nyari kemana-mana, oh ternyata nggak ketemu. Ternyata mikir dalam, akhirnya baru sadar, oh iya ya rumah saya ini Padi nih gitu. 7 tahun itu waktu. Terus kalau ditanya kenapa eh, kembali lagi, ya karena saya mau membangun lagi rumah saya gitu. Itu dari versiku. Mungkin versi yang lain seperti itu juga. Ya semua, ya selamat datang di X4 Quiz. Sesuai vlog gue kemarin, gue bilang mau ketemu legend dan ini gue sumpah sampai sekarang gue masih gemeteran. Gue nggak tahu gue mau ngomong apa dan gimana. Ini gue ada Mas Ari Tri. Halo. Ari siapa? Mas? Ari Trisosianto. Sosianta. Itu dia tuh atau yang dikenal dengan Mas Ari Padi. Iya. Waduh, ini gitaris legend nih. Eh, Legend itu biasanya buat mendiang sebetulnya. Aduh, jangan dong Mas. Makanya Kan jangan dibilang rocker aja. living legend. Rocker aja deh. Rocker. Nih gue beneran gue sampai sekarang masih gemeteran, gue nggak tahu ntar nih bagaimana vlog ini berjalan. Rocker. Mas Ari, gue mau nanya pertanyaan basic aja deh. Ya. Awal kecintaan sama gitar itu dimulai dari mana Mas? Kecintaan sama gitar. Ya awalnya justru tidak tertarik sebetulnya. Jadi ceritanya itu ayah saya itu seorang prajurit tentara. Cuman dia suka seni gitu. Nah, anak-anaknya disuruh belajar musik semua gitu. Tapi dilesin organ, dulu zaman organ itu kan gitu. Wah, aku males-malesan banget itu les organ itu. Tapi akhirnya disitulah basicnya aku tahu musik memang gitu. Ya berterima kasih juga sama ayah saya. Nah, setelah itu bapak bilang, ayo dong habis itu belajar gitar. Nah, saya itu tidak tertarik dengan gitar itu kelas itu SD itu SD, dan kakak-kakak saya 2 orang cewek-cewek malah sudah bisa main gitar duluan gitu. Saya yang dasarnya males ya gitu, akhirnya nggak belajar gitar sampai pada satu waktu itu SMP kelas 3 aku akhirnya megang gitar. Agak telat sih aku sebetulnya main gitar itu, boleh dibilang. Kalau yang lain kan mulai dari kecil-kecil. Aku kelas 3 SMP itu baru belajar gitar, dan kelas 1 SMA itu baru bisa. Belajar otodidak atau sekolah? Otodidak. Kalau ditanya tentang kecintaan, aku sulit menjawab ya. Tapi memang setelah SMA kelas 1 itu, wah udah tiap hari gitar akhirnya. Gitar. Nggak tahu ya, kalau saya sendiri sulit menjelaskan, tapi mungkin kalau saya simpulkan sih gitar adalah alat musik yang paling ekspresif ya menurut saya. Karena gitar adalah salah satu-satunya mungkin, bukan satu-satunya, salah satu alat musik yang kita manusia bersentuhan langsung untuk membunyikannya. Oke. Jadi tangan megang senar dan juga memetiknya. Beda dengan piano yang melalui alat dulu kan. Ya. Juga mungkin saksofon juga melalui alat juga gitu. Kalau gitar langsung di senarnya tuh kita pegang kan. Iya. Pakai touch feelings. Jadi menurut saya dia sangat luas, bisa menangis-nangis, bisa meraung-raung, marah-marah. Bisa gombalin perempuan ya Mas? Iya, karena itu tadi. Karena kita bersentuhan langsung dengan instrumennya gitu. Ada human touch-nya lah, ada Iya, kemanusiaannya. dan langsung. Kalau yang lain mungkin melalui alat, piano contohnya melalui
melalui tuts, melalui ada alat pemukulnya, Ya. senar juga kan dia gitu. Ya. Tapi kalau gitar kita megang senarnya langsung. Jadi kalau nggak PSBB ini tak pegang-pegang nggak. Waduh, jangan dong mas, jangan cemak-cemak mas. Bahaya nih gua kalau gue dicemak-cemak. Gitu, mungkin kesimpulan seperti itu. Oh ya, satu lagi. Dan akhirnya aku tertarik juga dengan gitar itu juga kan akhirnya berkembang tidak hanya akustik, akhirnya elektrik, akhirnya juga efek seperti ini. Iya, kayak tadi saya udah lihat efeknya masih bertahan itu yang itu. Oh iya, Efek dari lama tuh. baru hari ini saya menemukan. Jadi gitar itu 50%, 50% ini ya efek-efek ini, bunyi-bunyian ini. Gitu. Nanti kita bahas soal efek, soalnya ada yang menarik nih. Dari yang Iya, suka baru hari analog, ini. iya kan dulu suka analog, sekarang pindah ke Iya. digital kan mas? Bener. Betul. Nanti sampai ke sana. Oke. Mas, gitar. Kita ngomongin gitar dulu deh mas. Kalau gitar pertama kali, kalau boleh tahu merek apa sih mas? Pertama kali yang dipunya, masih ingat nggak mas? Ingat, kalau gitar elektrik pertama kali itu mereknya Aria Pro. Udi. Iya, Aria Pro 2 itu pertama kali yang dibelikan ayah saya pada saya. Itu Aria Pro 2. Saya udah nggak ada gitarnya. Gitu. Pabriknya juga udah tutup tuh ngomong. Aku lihat kalau nggak salah bikin lagi dia itu Aria Pro. Oh iya? Iya, memang sudah lama tutup. Tapi kalau nggak salah juga ya, dia bikin lagi si Aria Pro. Waduh, dahsyat. Oke mas, kita ngomongin band pertama nih mas. Ini mungkin yang di luar sana kan taunya mas ini Padi, tapi belum pada tahu mas ini pernah bikin band bernama Warna dengan Mas Rindra. Iya. Bukan Warna yang vokal grup ya? Kalau itu tahun berapa sih mas kalau Warna? Itu sebelum Padi, ya Padi itu 97 ya, itu sekitar tahun 1995. Jadi saya itu mempunyai band namanya Warna. Iya, aku Rindra sama Diding sama ada 4 orang. Oke. Gitu. Nah, dinamakan Warna dan akhirnya sempat bikin demo juga gitu. Tapi akhirnya nggak bisa terus. Nah, dari situ akhirnya aku ketemu sama Piu. Memang cita-citaku waktu itu sebetulnya sederhana saja. Aku pengen membuat band yang solid gitu. Yang solid artinya nggak cepet bubar. Terus habis itu pada saat itu kan zaman-zaman open air di kampus-kampus ya, pensi-pensi tapi di kampus. Saya pengen band itu bisa main di open air itu. Jadi waktu itu aku pengen bikin band yang solid saja, terus terang. Dan akhirnya ketemu Piu, sama Piu akhirnya berlanjut ketemu Rindra, ya temen band saya basis di Warna itu, akhirnya berlanjut sama Fadli sama Yoyo kayak gitu. Genre apa sih mas kalau dulu kalau Warna tuh kalau mau tahu? Kalau Warna itu ya waktu itu memainkan Dave Matthews. Waduh. Iya, ada memainkan Dave Matthews juga. Berarti kayak band-band top 40 dong, band cafe mas? Emang salah arahnya atau gimana mas? Ya tidak mungkin juga ya, tapi kita nggak main di kafe gitu. Jadi main YouTube juga. King X juga nggak ada patokan sih ya, genrenya apa. Ya kita memainkan apa yang kita suka ya? aja, iya all aja. Waduh. Berarti kalau 95 bertepatan sama Warna yang berubah kan 94 juga tuh mas? Oh iya. Kan, tahun 94 tuh kalau nggak salah dia bentuk tuh. Iya sekitaran itu, iya benar. Memang iya. Tapi ya itu tadi, itu cikal bakalnya Padi juga karena aku sama Rindra di situ. Dan akhirnya aku ketemu Piu. Akhirnya kita lanjut gitu. Bertiga itu, saya, Rindra, dan Piu gitu. Wah, gokil ya. Jadi kalian tahu kan sekarang selain ada band Padi, ada band Warna. Berarti bukan vokal grup aja nih. Berarti Mas Tamam ini boleh diproses coba warnanya. Oke Mas, mungkin di luar sana belum tahu nih Mas. Sebelum ada kegiatan lain nih, mungkin kegiatan sebelum bermusik dulu Mas katanya pernah bikin IO nih. Bukan IO sih setepatnya. Tapi disitulah juga saya akhirnya ketemu Piu. Jadi IO itu Sebenarnya apa itu? masih kegiatan kampus. Jadi
tetap lagi Pio itu. Pio kan memang paling tua tuh di kampus gitu. Dia juga paling banyak ya sudah berpengalaman lah gitu, karena memang paling senior gitu. Nah dia panitia acara musik kampus manggil slang gitu. Terus habis itu cari anak untuk transportasi gitu lah. Dan disitulah saya pertama kali kenal Piu gitu. Akhirnya aku bantuin Piu untuk jadi transportasi. Jadi supir ya Mas? Iya, jadi nganterin. Waktu itu aku nganterin pai ke bagian nganterin pai. Waduh. Ya, jadi seperti itu. Dan di situ juga aku akhirnya kenal sama Piu, walaupun sebelumnya juga sudah tahu Piu karena Piu senior di kampus itu. Gitu ceritanya. Nah, sekarang kita ngomongin padi nih yang seru nih Mas. Ya. Prosesnya bagaimana Mas dari awal akhirnya bisa rekaman, terus akhirnya bisa bikin dulu demo apa sih Mas? Aku lupa deh. Masuk ke album ini ya, Indie Ten, betul ya. kan Indie Ten? Betul, ya. Nah, iya itu dari awal mulanya di acara musik slang itu, aku benar-benar kenal sama Piu. Dari setelah selesai acara itu, akhirnya kita ngobrol, aku sama Piu ngobrol gitu. Terus setelah dari Warna juga, aku akhirnya mendekati Piu juga untuk, karena gini, aku kalau membuat band itu juga selalu mengincar itu apa? Selalu Mencari target ya? selalu membuat target. Iya, oke. Sepertinya gitaris yang cocok adalah si ini, sepertinya basis yang cocok adalah seperti ini. Dan Piu adalah saya target juga gitu. Dan Piu juga sepertinya tertarik juga gitu. Akhirnya dia bilang, coba kita bikin workshop yuk. Aku ada workshop di Jakarta, tapi gak ada basis gitu. Oh iya, coba aja sama Rindra. Aku boleh kenal sama Rindra. Oh iya, monggo aja. Ayo gitu. Akhirnya kita bertiga pergi ke Jakarta untuk ngejam. Piu waktu itu sama teman-temannya gitu, kekurangan basis. Akhirnya kita pergi ke Jakarta bertiga untuk si Rindra ngejam sama bandnya. Tapi rupanya kurang cocok gitu. Dari pulang di Jakarta itu, Piu langsung bubarin bandnya yang di Jakarta itu untuk kembali ke Surabaya. Bergerilya, memulai gerilya bertiga ini gitu. Aku, Piu, dan Rindra. Berarti personil terakhir Mas Fadli ya? Oh enggak, Fadli itu, kalau Fadli temanku sekelas. Dia deket sama aku. Akhirnya siapa nih vokalisnya? Coba aku bilang Fadli ya, gitu. Aku bilang Fadli, Fad, kamu mau bantuin nggak? Kita bikin demo nih, gitu. Ya udah, bantuin. Awalnya baru bantuin aja karena Fadli juga punya band waktu itu, gitu. Terus akhirnya ya sudah, Fadli bantuin. Habis itu Fadli nawarin Yoyo. Aku kemarin ketemu Yoyo tuh. Wah Yoyo itu hebat gitu, karena Yoyo kan masih SD itu dia sudah juara drum festival drum. Waduh. Nasional waktu itu, Loks Lebor kan gitu. Dia sudah terkenal duluan deh di Surabaya. Ya udahlah, akhirnya audisi juga dengan Yoyo. Ya udah, akhirnya malah Fadli yang bergabung terakhir itu. Karena pada saat Yoyo mengaudisi, Yoyo nih ceritanya nih, itu Fadli belum fix menjadi anggota band ini. Karena masih punya band juga. Iya, karena masih punya band lain gitu. Sebetulnya Fadli pengen dengan kita, cuman dia nggak bisa sampai hati lah ngomong ke bandnya yang lama. Akhirnya Piu tuh yang anu itu juga, coba aku ketemu sama ini deh, ketuanya band itu gitu. Akhirnya ketemu mereka, terus ya udah, singkat cerita akhirnya Fadli bergabung terakhir, malahan justru Fadli. Jadi kalau ditanya gimana ceritanya, ya dari acara musik kampus waktu itu, slang itu pertama kali cikal bakalnya. Zaman dulu pasti prosesnya begitu ya Mas ya? Oh iya. Kalau zaman sekarang pasti udah beda tuh. Iya kan? Jadi ceritanya seperti itu. Akhirnya
Ya udah kita fix berlima, habis itu ya kita bikin demo lah itu. Dan pada saat itu setelah demo pertama jadi, Piu kembali lagi ke Jakarta. Karena dia urusan di Surabaya juga udah kelar semua, dia kuliah udah selesai juga. Dia akhirnya ke Jakarta untuk jadi krunya Dewa. Jadi krunya Andra di Dewa sambil buka channel lah ya, buka channel gitu. Terus ya udah pulang pergi gitu Piunya Jakarta Surabaya sampai kita punya 3 demo. 3 kaset waktu itu ya. Ya zamannya kaset masih. Ya, 3 kaset berisi, 1 kaset tuh berisi 2 atau 3 lagu gitu. Jadi ya mungkin kira-kira ada 7 atau 9 lagu waktu itu sudah gitu. Ya udah kita menunggu prosesnya waktu itu hampir 1 tahun atau 1,5 tahun. Waktu itu aku sempat ke Jakarta juga, sempat nemenin Piu juga ke Aquarius, dan Aquarius waktu itu Pak Iin almarhum waktu itu bilang ini bagus ini band ini, cuman vokalnya kok kurang oke ya, dia bilang kayak gitu. Tadi ya sudah. Dan disitulah waktu itu ketemu Dani juga. Dani Pete atau Ahmad Dhani nih? Ahmad Dhani. Terus Ahmad Dhani itu bercanda-bercanda, udah Pak jangan diterima anak-anak itu gitu. Terus Piunya tersinggung, sempat kalau nggak salah di blow up juga, dibuka juga Piu seperti itu. Ya apa namanya? Ya 1,5 tahun itu akhirnya Sony yang menerima kita dengan ditawarin untuk bikin kompilasi di Inditen. Berarti kalau dulu tuh demo pertama kali yang dibikin lagu apa Mas kalau boleh tahu Mas? Masih ingat nggak Mas? Waduh, kalau nggak ingat aku. Gue selalu Mas. Lupa aku. Ya kalau nggak salah sih ya, yang pasti itu yang udah demo pertama itu Begitu Indah. Demi Cinta. Beri Aku Arti kalau nggak salah, itu yang lagu-lagu awal itu. Awal Mas. Iya. Sudahlah aku pergi itu juga awal banget. Itu lagu malah ganti-ganti aransemen sampai 3 kali itu lagu. Nah kalau yang jadi jagoannya yang Sobat itu malah terakhir itu. Terakhir ya? Itu malah terakhir. Itu Piu nggak ikut ngaransemen lagu karena dia di Jakarta. Terus abis itu waktu itu aku bilang Piu, yuk lagu yang waktu itu loh kamu main-mainin tuh enak itu, coba kirim ke Jakarta deh, ke Surabaya deh. Akhirnya direkam sama Piu, dikirim. Terus dari rekaman itu kita pelajari berempat. Yang bikin musik kita berempat akhirnya, Sobat itu lagu yang terakhir malahan. Dan Piu tidak ikut, Piu di Jakarta. Tuh Sobat itu selain lagu fenomenal itu juga bikin sound effect fenomenal tuh. Orang bilangnya efek helikopter. Saat itu benar tremolo kan? Oh, belum begitu ngetren ya waktu belum. Itu. Ya? Itu masih pakai bos yang hijau ya Mas ya? Kalau nggak salah tuh dulu. Iya, tremolo tuh bos TR2 kalau nggak salah tuh. Iya. Oke, ini kayaknya seru nih Mas, kalau kita kaji-kaji lagi. Sebenarnya kalau dulu bikin proses demo itu kayak zaman-zaman ya band ya mungkin anak-anak era tahun 90-an pernah ngalamin juga, namanya kita bikin demo pasti patungan segala macam. Ngalamin proses kayak gitu nggak sih Mas? Oh iyalah. Iya. Karena kan waktu itu kita belum bisa untuk merekam sendiri ya, gitu. Jadi pasti harus ke studio. Kalau sekarang kan bikin demo mungkin nggak harus ke studio gitu kan. Ya bisa rekaman rumah masing-masing. Iya, bisa rekaman masing-masing. Pada saat itu kita ya patungan. Gitu. Mas, kalau dulu yang paling nggak mau ngeluarin duit siapa sih Mas? Kalau buat demo kan? Kita bisa aja Mas. Waktu itu memang tidak seimbang waktu itu. Permainan tidak seimbang. Cuman nanti aja deh, jangan saya sendiri nanti dipikir saya mengarang cerita. Nanti biar ada buktinya, biar ada paling nggak minimal 2 orang lah. Tapi kalau di terakhir deh
Padi vakum lagi, gue lagi salah itu gara-gara satu pertanyaan doang nih jadi vakum lagi. Tapi nggak apa-apa, ada sebabnya sih, ada sebabnya. Terus terang aja yang waktu itu banyak membiayai itu aku sama Rindra. Oke. Karena mungkin yang Piyu ya sudah di Jakarta ya kan, dia udah keluarin biaya untuk. Caranya itu kan Pio kan uang suki caranya. Ini gue sekali pakai bahasa Jawa, translate aja biar gak tersinggung. Enggak, maksudnya kan sudah bagi-bagi tugas gitu kan. Piyu di Jakarta muter-muter. Si Yoyo, wah dia rockstar dia, dari kecil sudah rockstar gitu kan. Masa rockstar harus keluarin, enggak. Fadli waktu itu soalnya masih bantuin kalau Fadli. Belum fix menjadi. Jadi belum ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mas ya? Belum masih tamu lah dia, tamu. Tuh, jadi di sini doang lo tahu tuh susahnya bikin band ya Mas ya? Iya, pada saat itu aku ngerasa juga, loh kok aku aja yang sama Rindra bayarinnya, tapi tak pikir-pikir, oh iyalah ini buat memang adil gitu loh, memang adil ya istilahnya, ya gitu yang tak ceritain tadi itu. Piyu juga udah ke Jakarta, ya capek di Jakarta segala macam. Mungkin kalau di luar sana mikir kalau sebagian besar lagu-lagu ada di Padi itu ciptaannya Piyu nih Mas. Sebenarnya kalau dari Mas sendiri deh, yang Mas bikin apa ya Mas kira-kira tuh? Kalau tapi memang iya, lagu-lagunya. Enggak, kalau lagu-lagu Padi memang sebagian besar Piyu yang buat memang. Memang Piyu yang buat. Tapi untuk musik memang kita berlima. Ya, seperti itu. Jadi kalau aransemen berlima, tapi kalau musik gimana sih Mas sistemnya kalau di Padi itu setoran lagu atau bagaimana? Nada dasar ya, nada dasar, bahkan dasar nada dan lirik itu Piyu. Tapi untuk menjadikan itu sebuah lagu, yaitu tugas Padi. Seperti itu yang tak jelaskan di sini. Gitu. Jadi kalau ditanya sebagian besar ciptaan Piyu, iya, sebagian besar ciptaan Piyu. Cuman itu Padi yang mengolah gitu. Biar adil aja kali ya Mas ya. Jadi nggak ada keributan di lain hari atau bagaimana Mas dibikin Piyu dan terus nama berlima aja deh gitu. Enggak, bukan karena begitu sih. Ya memang cara mainnya Padi memang seperti itu sih. Cara mainnya Padi seperti itu. Ya kalau untuk penulisan lagu, ya buat aku sendiri mungkin nggak terlalu penting ya gitu. Siapa yang mau ditulis segala macam. Karena saya yakin dan terbukti juga menurut saya lagu yang diaransemen Padi jauh lebih enak dengan lagu yang diaransemen tidak oleh Padi. Ada satu lagu. Lagu apa tuh Mas? Ada di album solonya Piyu. Aduh aku lupa nanti ya mungkin tak. Sip. Nanti gue tulis saya di bawah ya. Itu lagu pernah diaransemen oleh Padi. Jauh lebih enak menurut saya. So what gitu loh. Kalau harus ingin penulisan, menurut saya nggak penting sih kalau lagu itu nggak jadi enak gitu. Itu aja sih buat saya. Yang penting karya rame-rame Mas. Yang penting ya bandnya kalau saya bilang. Yang penting bandnya. Terbukti kalau bandnya bersatu ya jalan juga kok gitu. Ya akan mendapatkan personilnya akan mendapatkan hikmat juga gitu. Oke nih, gue akan ngomong lebih sensitif lagi. Kalau boleh nih Mas, kita buka lembaran yang agak-agak kelam sebenarnya ini kalau di. Monggo, silakan. Tapi sebentar ini pintunya buka. Apa ya? Nyamuk soalnya. Kuncinya mana? Itu pakai sendal. Nggak apa-apa, rekan Romania gitu. Iya. Gimana? Kalau kalian tahu sebelum dulu pertama kali kan yang jatuh ke dark side itu kan Mas Yoyo. Ya. Narkoba, terus dilanjuti oleh Mas Ari. Sebenarnya yang jadi pertanyaan saya itu, saat itu kan sebenarnya Padi namanya udah cukup besar Mas. What's make you turn into the bad side gitu? Apa yang membuat Mas akhirnya terjebak dalam situasi itu Mas gitu? Kan udah ada contoh teman satu band sendiri, Mas Yoyo gitu.
Ya. Apa Ya. apa sih yang membuat ya keputusan ya udah gue jatuh ke lembah itu juga gitu? Apa Iya. ada kekecewaan atau apa mas? Kalau aku bilang lebih tepatnya, kalau bahasa kerennya tidak kuat iman ya, bahasa kerennya, bahasa tingkat tingginya tidak kuat iman. Kalau bahasa eh, sehari-harinya, kalau bahasaku ya galau aja sih. Karena apa? Karena tidak kita nggak punya pegangan. Aku tidak punya pegangan, dan disitulah aku baru merasa bahwa rumahku adalah padi gitu. Salah satu yang mendasar juga gitu. Sempat waktu itu dan itu yang mengakibatkan vakum juga adalah ya karena saya merasa eh, tidak bergantung sama padi, gitu aja deh gampangannya. Merasa sombong lah gitu. Jadi menggampangkan, itu salah satunya yang membuat akhirnya padi vakum. Akhirnya bener-bener padi vakum, akunya nggak punya rumah, jadi nggak punya pegangan. Itulah dasarnya. Akhirnya sampai jatuh beneran gitu. Kalau dibilang drugs ya gini loh, di rehabilitasi itu ada yang namanya junkie weekend. Ya anak-anak bukannya membenarkan ya, cuman kan kita juga weekend ngumpul bareng anak-anak ya suka kayak begitu juga lah kadang-kadang kan ya biasa, ya mungkin nggak biasa juga tapi ya seperti itulah keadaannya. Tapi kalau waktu aku jatuh itu udah nggak jangkin weekend lagi. Udah nyungsep. Udah nyungsep. Udah nyungsep belum? Udah bukan masalah itu lagi. Memang ininya udah nggak kuat gitu apa ya. Pikirannya udah tahu kemana. Udah nggak fokus. Nggak fokus. Dan rawang. Okay. Menerawang. Karena apa? Karena ya tidak punya pijakan itu. Salah satunya adalah ya itu tadi, kalau buat aku karena saya denial si padi itu bahwa itu rumahku, kayak gitu sih. Gitu. Ya mungkin kalau di luar sana belum pernah tahu nih, Padi kan sempat bikin FTV itu mas. Nah ini sih gue pengen nanya sebenarnya soal yang tadi, masih soal yang tadi lagi mas. Kalau di FTV itu kan digambarkan berapa banyak konflik itu dengan Mas Pio tuh. Apa itu mas salah satu triggernya mas? Kan itu pas sebelum vakum kan sebenarnya kalau kejadian itu kan? Enggak, gini, aku menjelaskan tadi itu di luar kelompok berlima lah, itu diriku sendiri lah gitu. Karena aku juga sombong gitu, karena aku mendenial, apa bahasa Indonesia, menyangkal padi. Itu kesalahanku sendiri gitu. Akhirnya ya itu juga salah satu yang membuat padi vakum, ya bukan karena saya juga, tapi salah satu personilnya menyangkal, gimana coba? Ya itu akhirnya jatuh. Nah, kalau untuk soal CPU tadi itu memang seperti yang ada di kejadiannya, seperti yang ada di FTV itu. Yang menanti jawabannya kalau nggak salah judulnya itu ya mas ya? Memang pada saat itu Piu menjadi center point ya. Akhirnya dikelilingi 4 orang ini. Akhirnya 1 lawan 4 waktu itu memang boleh dibilang. Tapi menurut saya saat ini itu bukan kesalahannya Piu sendiri, walaupun Piu juga punya salah gitu. Menurut saya, tapi itu tidak menjadi kesalahannya Piu sendiri. Karena apa? Karena yang 4 ini juga kok diem aja gitu. Masalahnya Padi waktu itu seperti itu. Kok menunggu aja gitu sayang? Komunikasinya nggak bagus gitu. Kalau saya nggak suka sama Chris, sebetulnya bilang dong. Ya harusnya begitu. Harusnya bilang dong, lu tuh jangan gitu dong, kan gitu. Jangan gitu dong. Kalau Chrisnya terus marah, ya nggak apa-apa. Akhirnya terus kita mungkin agak otot-ototan gitu. Tapi ya ujungnya baik ya. Nggak apa-apa. Kenapa enggak? Gitu. Ya kenapa enggak? Di situ loh masalahnya. Waktu itu kita berempat diem aja,
diem aja, Masih mendem-mendem ya mas? masih mendem-mendem, dan itulah yang membuat komunikasi tidak baik. Jadi kalau ditanya, iya waktu itu Piu lawan berempat. Jadi kuncinya itu teman-teman, apapun kerjaannya yang penting komunikasi harus baik. Oh iya, betul. Bener kan mas? Harus ceria juga sih. Harus menikmati lah fun. Menikmati itu tadi. Nah. Ya harus fun, apapun itu. Jadi kalau kita nggak suka ya sampaikan. Oke mas, tadi kita udah ngomongin padi, udah ngomongin masa lalu mas juga. Nah, mungkin satu lagi yang belum tahu masalah musik kimia nih mas. Aku juga baru tahu ternyata musik kimia itu ternyata salah satunya awalnya harusnya ada Mas Ari ya harusnya. Habis itu diganti sama Mas Steven kan? Atau bagaimana mas? Oh tidak gitu ceritanya. Ceritanya masih berhubungan sama 1 lawan 4 ini. Memang aku waktu itu terus terang aja punya ide bikin band deh untuk melawan melawan Piu lah, atau membuktikan ke Piu lah. Bikin alter ego lah ya? Iya wes gitu. Ayo kita bikin band, tapi aku jangan main band dong gitu. Ada 2 alasan sih. Satu, aku pengen belajar mencoba hal lain, satu. Kedua juga kalau aku main nggak asik juga gitu loh. Saya berharap musik kimia ini different gitu. Jadi cari orang lain, yaitu Stefan Santoso itu. Terus aku di manajemennya, aku jadi manajer gitu ceritanya. Tapi belum jalan mas udah nyemplung. Lembah itu kan, ya kan bener kan? Enggak sih sebetulnya, bukan karena itu juga. Aku memang mundurkan diri dari musik kimia karena ini aku baru ngomong, ternyata musik kimia tidak seperti yang aku bayangkan di awal gitu. Akhirnya aku mundur juga. Itu juga salah satu pelajaran juga bahwa hidup rumah saya adalah padi. Cuman padi ya? Iya. Jadi mau coba bikin musik kimia loh, ternyata nggak dapet juga gitu. Feelnya nggak dapet. Nggak dapet. Ya bagaimanapun ya rumah pertama pasti paling enak ya mas. Ternyata seperti itu. Iya. Tuh, gimana? Udah pada seneng belum? Ini nggak ada di channel lain nih pembahasannya, ini cuma di sini dong nih. Iya. Bener, memang iya. Kalau yang lain-lain bahas masalah Piu, gue masalah Ari. Baru Chris nih yang menanyain ke aku. Iya, soalnya secara lengkap. Iya, di sana banyak simpang siur beritanya mas soalnya. Gitu. Mudah-mudahan sih dengan ada video ini jadi nggak simpang siur gitu berita-beritanya. Sip. Ya, benar. Ya kan kayak tadi musik kimia, terus masalah Piu ya emang benar, Piu sempat jadi centralized of the problem kan. Iya. Semua orang mensentralkan ke dia gitu kan. Iya. Dan ya aku juga baru di sini juga ngomong bahwa aku mundurkan diri dari musik kimia. Musik kimia tak bentuk untuk mengimbangi Piu, terus akhirnya aku mundurkan diri juga. Karena apa? Karena ya nggak puas juga aku sama musik kimia gitu. Tapi sekarang musik kimia gimana mas? Oh nggak apa-apa, maksudnya masih mungkin mereka puas, ternyata saya yang nggak puas. It's okay gitu loh. Makanya saya mundur. Musik kimia vakum sih sekarang. Vakum karena waktu padi kan juga udah menyita satu. Kedua ya memang sebetulnya buat personil yang lain itu juga ya itu cuma ngisi waktu aja kan, project lah istilahnya. Gitu. Bicara masalah vakum, padi waktu itu vakum cukup lama ya mas ya? Dari 2011 ke 2017, betul nggak sih mas? Iya, 7 tahun, 2010 ya sebenarnya, oke. Sampai 2017, 7 tahun, yang awalnya rencananya 3 bulan mundur sampai 7 tahun. Mas, tadi kita udah ngomongin padi, ngomongin musik kimia dan ya sejarahnya mas lah. Sekarang kita mau ngomongin masalah efek nih mas. Ya, efek. Yang aku ikutin dulu itu adalah pertama kali aku tahu mas itu kan analog banget tuh. Oh iya. Pakai efeknya mobil-mobilan. Terus sekarang transisinya pindah ke digital. Itu emang kebutuhan padi sekarang udah meningkat untuk ke digital atau apa mas? Yang kira-kira membuat mas, oh ini gue butuh nih sound di digital nih. Ini ya, sekarang memang zamannya oke komputer kan, kalau Radiohead bilang. Ya sekarang semua serba digital lah. Iya, dan akhirnya padi juga aku dan Pio beralih ke digital. Untuk apa? Untuk
Untuk efisiensi sih. Dengan efisiensi itu akhirnya jadi lebih bagus hasilnya. Sekarang gini aja gampangannya. Ini analog nih, ya kan? Ya. Kan banyak kabelnya nih. Ya. Ini maintain satu kabel ini kan butuh effort nih. Ya, dan ada buffernya segala macam kan yang Iya, menghambat sinyal. Katakanlah satu kabel ini kemasukan debu. Pasti akan berpengaruh ke semuanya kan. Sedangkan kalau digital ya cuma ini handphone ini aja, semuanya digital ini satu ini aja kan. Kabelnya cuma paling 2. Ya. Udah beres. Masalah simplicity berarti Mas ya. Simplicity. Tapi kalau melihat hasil suaranya analog paling enak gitu. Analog paling enak. Tapi karena simplicity-nya itu akhirnya digital hasilnya lebih bagus menurut saya ya gitu. Ada gitaris yang bilang, oh enggak, saya anti digital. Ya nggak apa-apa, mungkin dia siap untuk memaintain analog tadi itu. Nggak apa-apa juga, itu pilihan. Tapi kalau buat saya pribadi, terus terang aja lebih memilih yang digital ini karena lebih simple. Dan lebih mudah kali untuk menginstalasi dan aplikasinya. Dan semuanya gitu, dalam hal apapun. Akhirnya kemarin ada yang bilang, Mas sekarang kok soundnya, dia bilang begini, soundnya yang tampil kemarin di TV itu kok lebih enak daripada originalnya ya. Oh gitu ya menurut kamu? Iya. Ya menurut saya akhirnya ya karena itu tadi, karena simplicity ini akhirnya hasilnya jadi lebih baik gitu. Ya itu tadi, kalau analog soundnya memang lebih bagus, tapi simplicity-nya dia digital menang. Tapi kalau Padi, aku sendiri kalau di rekaman masih pakai analog. Sekarang yang dibawa apa sih Mas? Temper atau Fraktal? Fraktal. Aku pakai fraktal, kebetulan nggak ada di sini. Gitu. Jadi cukup bawa satu fraktal aja Mas ya? Cukup. Justru sekarang lebih banyak mengandalkan ini nih, imajinasi dan waktu ngulik. Kalau ini mungkin hanya sedikit cet udah enak suaranya. Kalau itu harus lama, tik harus duduk, harus tik. Harus pelan-pelan, detail gitu. Iya, harus detail. Ya udah. Oke, kita akhir aja nih. Vlognya ini juga panjang banget nih, udah kayak 1 jam kita nih Mas. Iya ya. Kerasa. Oke, gue terima kasih nih untuk Mas Ari untuk waktunya. Oh iya, sama-sama. Udah diterima di sini dengan waktu yang terbatas ini. Iya, disempetin. Ya, thank you banget. Aku yang makasih juga udah inget dan mampir ke sini. Ya udahlah, lo kalau mau lihat Mas Ari kan lo bisa lihat channelnya Padi lah, tau lah. Atau Mas ada vlog pribadi Mas? Iya, aku ada channel Homer Guitars. Homer Guitars. Ya. Nah, tuh kalau lo mau tahu tentang gitar, seputar Mas Ari, pokoknya seputar dia aku. Ya, itu jangan lupa di like dan subscribe lah. Seperti biasa lah kegiatan kalian para subscriber ya. Oke Mas Ari, saya sukses terus dengan Padi. Mudah-mudahan Padi bisa 30, 50 seterusnya. Amin. Sukses juga buat Chris. Amin, sukses juga buat Homer tentunya. Terima kasih, amin. Oke, gue Chris, gue mohon pamit, sampai ketemu di vlog berikutnya. Ciao.